Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran IPA 1 untuk mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2. Pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar topik penting dalam fisika yaitu usaha dan energi. Materi ini merupakan fondasi dalam memahami berbagai fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Dengan menguasai konsep usaha dan energi, kita tidak hanya mampu memahami peristiwa fisika, tapi juga bisa mengajarkannya secara kontekstual kepada siswa madrasah ibtidaiyah. Pernahkah kalian melihat air terjun? Air terjun yang mengalir dari ketinggian menunjukkan energi potensial yang siap diubah menjadi energi gerak. Kincir angin menggambarkan bagaimana energi angin dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Dan permainan pasula dari Nusa Tenggara Timur menghadirkan interaksi gaya dan gerakan, merupakan contoh nyata terjadinya usaha dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ini kita memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, kalian akan belajar untuk menginterpretasikan konsep usaha dan energi serta satuannya dalam sistem internasional. Yang kedua, kalian akan berusaha mendeskripsikan bentuk-bentuk energi dan menganalisis hubungan antara usaha dan energi dalam konteks kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Dengan pemahaman ini, kalian akan siap mengajarkan konsep-konsep IPA pada siswa madrasah dengan lebih kontekstual dan lebih menyenangkan. Usaha. Kita akan mulai memahami konsep usaha dalam fisika melalui pendekatan budaya lokal yang sangat menarik, yaitu permainan tradisi pasola dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam pasola, para peserta menunggang kuda yang berlari kencang sambil melempar lembing ke arah lawan. Gerakan melempar ini menunjukkan adanya gaya yang diberikan oleh tangan, dan lembing yang meluncur menunjukkan bahwa benda tersebut mengalami perpindahan. Secara fisika, inilah yang disebut usaha. Usaha yang terjadi ketika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda itu berpindah. Artinya, ketika lembing dilempar dan bergerak, telah terjadi usaha, karena ada dua komponen utama yaitu gaya dan perpindahan. Pertanyaan sekarang, berapa besar usaha yang dilakukan saat melempar lembing? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Nah, untuk menjawab semua itu, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan mempelajari definisi usaha secara ilmiah dan melihat bagaimana rumus-rumus fisika menjelaskan peristiwa yang kita temui dalam kehidupan nyata seperti dalam permainan pasola. Setelah memahami bahwa melempar lembing dalam pasola adalah contoh usaha karena melibatkan gaya dan perpindahan, mari kita pahami secara lebih formal apa yang dimaksud dengan usaha dalam fisika. Dalam ilmu fisika, usaha hanya terjadi jika gaya yang diberikan pada benda dan benda tersebut berpindah akibat gaya tersebut. Jika gaya bekerja tapi benda tidak berpindah, maka tidak ada usaha secara fisika meskipun secara fisik kita merasa lelah. Contohnya, anak-anak yang mendorong tembok tampak mengeluarkan tenaga yang besar, namun karena tembok tidak bergerak, maka tidak terjadi usaha dalam konsep fisika. Sebaliknya, anak yang mengayuh sepeda jelas melakukan usaha, karena ia memberikan gaya dan tubuh serta sepedanya berpindah. Begitu juga saat memanah. Saat busur ditarik, gaya yang diberikan dan anak panah tersebut dilepaskan serta meluncur, maka terjadi perpindahan akibat gaya. Dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat mana aktivitas yang termasuk usaha dan mana yang bukan merupakan usaha berdasarkan prinsip ilmiah. Sekarang kita masuk ke rumus usaha. Dalam fisika, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Rumus ini menunjukkan bahwa besar usaha bergantung pada dua hal. Yang pertama, seberapa besar gaya yang diberikan, dan yang kedua, seberapa jauh benda tersebut berpindah akibat gaya. Jika diperhatikan gambar yang ada di sini, gambar ini menunjukkan seorang anak yang menarik peti, dan gaya yang diberikan membentuk sudut terhadap arah gerak. Namun, jika sudut tidak disebutkan, kita menganggap arah gaya searah dengan perpindahan, sehingga kita bisa langsung menggunakan rumus dasar dari usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya F sama dengan 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter.
Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya pada benda tersebut? Nah, kita bisa langsung menghitungnya dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana F-nya adalah 25 Newton dan S-nya adalah 4 meter, sehingga diperoleh W sama dengan 100 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan adalah sebesar 100 Joule. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu gaya menyebabkan perpindahan, maka terjadi perpindahan energi sebesar 100 Joule. Contoh ini memperjelas hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha dalam fisika, serta bagaimana energi ditransfer menjadi gerak. Selain mengetahui besar usaha, kita juga perlu memahami arah gaya terhadap perpindahan. Hal ini mempengaruhi jenis usaha yang terjadi. Ada 3 jenis usaha dalam fisika, yaitu usaha positif, negatif, dan nol. Usaha disebut positif jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Ini terjadi ketika sudut antara gaya dan perpindahan adalah 0 derajat, sehingga cos 0 derajat sama dengan 1, dan rumusnya menjadi W sama dengan F kali S. Contohnya saat kita mendorong meja ke depan dan meja berpindah ke arah dorongan kita. Sementara itu, usaha negatif terjadi jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya gaya gesekan. Pada kasus ini, sudut antara gaya dan perpindahan adalah 180 derajat, sehingga cos 180 derajat adalah minus 1, dan rumusnya menjadi min F kali S. Terakhir, usaha nol terjadi jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan seperti gaya normal atau gaya sentripetal. Pada kasus ini sudut 90 derajat, dan karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Jadi meskipun ada gaya, tidak ada usaha yang terjadi secara fisika karena tidak mendukung adanya perpindahan benda. Selain bekerja oleh satu gaya, usaha dalam kehidupan nyata sering melibatkan beberapa gaya secara sekaligus. Salah satu contohnya ketika sebuah peti dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 meter oleh gaya sebesar 100 Newton dengan membentuk sudut 37 derajat, di mana permukaan lantai kasar sehingga menimbulkan gaya gesek sebesar 50 Newton yang bekerja berlawanan arah dengan gerak. Tugas kita adalah menghitung usaha dari masing-masing gaya, di mana ada 4 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya tarik, dan gaya gesekan. Dari analisis vektor, gaya berat dan gaya normal tidak menghasilkan usaha karena arahnya tegak lurus dengan perpindahan, sehingga W sama dengan 0. Gaya tarik menghasilkan usaha positif sebesar 3200 Joule karena searah dengan perpindahan, dihitung dengan menggunakan rumus W sama dengan F cos theta dikali S. Sementara itu, gaya gesekan menghasilkan usaha negatif sebesar minus 2000 Joule karena arahnya berlawanan dengan arah gerak. Total usaha dihitung dengan menjumlahkan semua usaha, di mana W total sama dengan 0 punyanya gaya berat, 0 punyanya gaya normal, plus 3200 Joule punyanya gaya tarik, dikurang dengan 2000 Joule punyanya gaya gesekan, sehingga besar usahanya sebesar 1200 Joule. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa gaya yang bekerja, hanya gaya dengan arah searah atau berlawanan perpindahan yang mempengaruhi usaha total. Lihatlah gambar air terjun Oehala yang begitu indah dan alami, terletak di desa Oehala, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Air terjun ini juga dikenal dengan sebutan air terjun 7 tingkat karena memiliki 7 tingkatan aliran yang akhirnya bermuara ke Samudra Hindia. Airnya berasal dari Gunung Mukti sehingga tidak hanya segar dan jernih, tapi juga memiliki energi potensial yang besar. Tahukah kamu bahwa air yang jatuh dari ketinggian seperti ini menyimpan energi potensial gravitasi? Ketika air mulai jatuh, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik. Energi ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan seperti pembangkit listrik tenaga air. Pertanyaan sekarangnya, berapa besar energi yang tersimpan dari air terjun ini? Mari kita lanjutkan pembelajaran dengan memahami jenis-jenis energi dan bagaimana energi bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jenis-jenis energi. Kita akan bahas dua bentuk energi utama, yaitu energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin besar massa benda dan semakin cepat pergerakannya, maka semakin besar energi kinetiknya. Rumus energi kinetik ditulis sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang menunjukkan bahwa energi ini berbanding lurus dengan massa dan kuadrat dari kecepatan benda. Selain itu, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap permukaan bumi atau karena ketinggiannya. Semakin tinggi letak benda dari permukaan bumi dan semakin besar masanya, maka semakin besar energi potensial yang tersimpan. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan mgh, di mana m adalah massa, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah ketinggian. Kedua bentuk energi ini saling berkaitan dan dapat berubah satu sama lain, seperti yang kita lihat pada air terjun ketika air dari tempat yang tinggi jatuh dan mulai bergerak. Selain energi potensial gravitasi, ada energi lainnya, yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas dimiliki oleh benda elastis seperti pegas, di mana besar energinya berbanding lurus dengan konstanta pegas dan kuadrat simpanannya. Rumus yang digunakan adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, dengan K adalah konstanta pegas dan delta X sebagai simpangan dari posisi setimbang. Selain itu, juga ada energi potensial listrik yang merupakan energi yang tersimpan akibat adanya interaksi antara muatan-muatan listrik. Energi ini muncul karena ada gaya elektrostatis antara dua muatan yang saling berdekatan atau karena berada dalam suatu medan listrik. Besar energi ini dapat dihitung dengan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana Q1 dan Q2 adalah besar muatan, R adalah jarak antar muatan, dan K adalah konstanta elektrostatis. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam mempelajari listrik statis dan fenomena kelistrikan lainnya. Pohon lontar atau dikenal juga sebagai pohon tuak merupakan tanaman khas dari wilayah Asia Tenggara dan Selatan, termasuk di Pulau Rote, Indonesia. Pohon ini memiliki banyak manfaat, mulai dari daunnya yang digunakan untuk membuat alat musik tradisional seperti sasando, hingga bunganya yang dapat menghasilkan nira untuk dijadikan minuman atau diolah menjadi gula. Dalam kehidupan sehari-hari, pohon ini bukan hanya sumber ekonomi dan budaya, tapi juga dapat menjadi sarana untuk memahami konsep ilmiah seperti hukum kekekalan energi. Ketika buah dari pohon lontar jatuh ke tanah, kita dapat mengamati perubahan bentuk energi secara langsung. Buah tersebut memiliki energi potensial karena berada di ketinggian. Saat jatuh, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik. Proses ini merupakan contoh nyata dari hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan memahami prinsip sederhana ini, kita dapat lebih mudah mempelajari konsep energi dan proses konversinya dalam kehidupan sehari-hari. Energi mekanik merupakan gabungan dari dua jenis energi utama yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan akibat posisi atau ketinggian benda, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Total dari kedua energi ini disebut sebagai energi mekanik, yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai M sama dengan EP ditambah IK, di mana M adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, dan IK adalah energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa dalam satu sistem tertutup tanpa pengaruh gaya luar seperti gesekan, jumlah total energi mekanik akan selalu tetap. Artinya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya berubah bentuk dari energi potensial menjadi energi kinetik ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, jika energi mekanik awal suatu benda adalah EMA, maka dalam kondisi ideal, energi mekanik akhirnya akan sama dengan EMB, yang besarnya akan sama, sehingga dapat dituliskan EMA sama dengan EMB. Pada gerak jatuh bebas, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah total energi potensial dan energi kinetik suatu benda akan selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Di awal gerakan, benda memiliki energi potensial maksimum karena berada pada ketinggian tertentu, sedangkan energi kinetiknya 0. Saat benda mulai jatuh, sebagian energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ketika benda berada di tengah perjalanan, energi potensial dan energi kinetik memiliki nilai yang sebanding. Di akhir, seluruh energi potensial telah berubah menjadi energi kinetik sepenuhnya.
Sementara itu, pada gerak parabola, hukum kekalahan energi juga berlaku. Ketika benda dilemparkan membentuk lintasan parabola, energi kinetik dan energi potensial saling berubah satu sama lain sepanjang lintasan. Di titik tertinggi, energi potensial mencapai nilai maksimum, sementara energi kinetik minimum. Sebaliknya, ketika benda berada pada posisi terendah atau awal dan akhir lintasan, energi kinetik maksimum dan energi potensial minimum. Meskipun terjadi perubahan bentuk energi, jumlah total energi mekanik tetap konstan sepanjang lintasan parabola. Sebagai calon pendidik dan ilmuwan, memahami konsep dasar usaha dan energi bukan hanya soal menguasai rumus, tapi juga bagaimana kita memahami fenomena alam secara ilmiah dan logis. Melalui materi ini, kita belajar bahwa energi tidak pernah hilang, hanya berpindah dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan bahwa perubahan di alam ini memiliki dasar ilmiah yang bisa kita jelaskan. Semoga pembelajaran ini membuka wawasan kalian untuk tetap berpikir kritis, reflektif, dan siap menanamkan pemahaman sains yang bermakna dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.